Sudah kelihatan belum? Coba. Ya, oke. Baik, sistem informasi eksekutif 3 SKS di semester 8 ya. Jadi nanti mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan ya pengenalan pada mahasiswa mengenai pemanfaatan komputer dan fungsi ya, fungsi pengolahan data hasil informasi perusahaan ya, yang menghasilkan informasi bagian eksekutif. Eksekutif itu pimpinan perusahaan yang paling atas ya, atau manajer tingkat atas, atau apa namanya, kalau di perusahaan itu ya manajemen tingkat atas gitu ya, ada manajemen tingkat bawah ya, atau lini pertama, kemudian menengah, dan manajemen tingkat atas atau eksekutif. Nah, sistem informasi eksekutif itu nanti adalah yang menggunakan adalah manajemen tingkat atas atau bagian eksekutif. Untuk apa ya? Untuk proses perencanaan strategis ya, pengambilan keputusan operasional, kemudian untuk pengambilan keputusan untuk manajerial dan strategis dalam satu organisasi atau perusahaan. Ya, nanti mungkin banyak diskusi ya, jadi nanti mahasiswa yang banyak presentasi ya, karena mahasiswa tingkat akhir ya, ini seorang meneh anu ya, kayak mahasiswa semester 1 2 ya, mesti banyak apa namanya diskusi presentasinya ya. Nah, ini kan rata-rata sudah skripsi semua kan ya. Ya, kemudian ini bukunya bisa Anda cari ya di boleh jarang manajemen eksekutif, sistem informasi eksekutif. Ini beberapa buku pegangan ya. Atau Anda juga boleh cari yang buku e-booknya ya, buku elektroniknya. Kalau tidak buku hard copy-nya, Anda boleh cari yang e-book. Ini nanti dalam satu semester ada mengenai konsep dari sistem informasi eksekutif ya, pengertian dari SIE itu apa, kemudian manfaat SIE ya, dan seterusnya. Jadi itu nanti dipelajari apa namanya tahapan dalam sistem informasi eksekutif, kemudian perkembangan sistem informasi eksekutif. Nanti intinya mahasiswa mencari presentasi dari setiap pertemuan, ada yang presentasi, nanti ditunjuk siapa yang presentasi, harus mau, kalau tidak mau ya pulang saja, tidak usah ikut kuliah. Ya, terus mahasiswa akhir semester 8 ya harus harus sudah ini waktunya untuk sambil belajar nanti mempresentasikan skripsinya ya, belajar presentasi untuk memaparkan proposal skripsinya. Nah, nanti ini materi-materi mengenai sistem informasi eksekutif. Kemudian konsep dari SIE dan informasi ya. Nanti ada pengertian SIE itu apa, kemudian karakteristik dari sistem informasi eksekutif, dan jenis-jenis dari sistem dan model dari sistem informasi eksekutif. Dan nanti bisa membedakan perbedaan antara sistem informasi eksekutif dengan SIM. Ya, apa bedanya sistem informasi eksekutif dengan sistem informasi manajemen, dengan SPK atau Decision Support System atau sistem pendukung keputusan ya, dan sistem bakar ya. Ini kan banyak sistem ya, sistem informasi manajemen, sistem informasi pendukung keputusan, sistem informasi sistem bakar ya, sistem cerdas ya. Nah, dengan SIE apa bedanya ya? Dan peranan dari SIE sendiri apa? Peranan dari SIE dalam sistem informasi manufaktur ya. Kalau dalam suatu perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur, apa tuh peranan SIE-nya? Kemudian apa peranan SIE dengan sistem informasi keuangan, sistem informasi pemasaran, sistem informasi SDM atau sumber daya manusia. Nah, itu masing-masing kaitannya bagaimana gitu. Kaitan SIE dengan sistem informasi manufaktur, dengan sistem informasi keuangan, dengan sistem informasi pemasaran, dan sistem informasi sumber daya manusia. Nah, ini semua ini semua sistem informasi yang dibutuhkan oleh manajemen. Ya. Tapi tingkatan manajemennya yang berbeda. Kalau SIE itu tingkatan manajemen yang paling atas. Kemudian kalau sistem informasi manufaktur, keuangan, ya, pemasaran, SDM itu
berada di manajemen menengah. Ya. Kemudian nanti ada lagi sistem informasi yang berada di tingkat manajemen lini pertama atau manajemen yang paling bawah. Nah, ini banyak sekali sistem-sistem yang ada. Nah, biasanya yang sering dibuat yang sistem-sistem yang kecil yang dibuat itu berada di lini pertama. Misalkan apa? Sistem informasi persensi. Nah, sistem informasi persensi itu berada di mana? Di lini pertama, di manajemen tingkat bawah. Ya, bagiannya subnya dari sistem informasi sumber daya manusia, tetapi dia berada di lini pertama, tingkatan yang paling bawah. Ya, makanya sistem-sistem yang biasanya kita buat itu ya, yang biasa dibuat mahasiswa untuk skripsi atau yang lainnya itu masih berada di lini pertama, ya, di manajemen tingkat pertama, belum ke tingkat menengah. Ya, kalau tingkat menengah ya sudah harus kompleks ya, sistem informasi manajemen sumber daya manusia harus lengkap, ya, harus lengkap. Dan biasanya itu datanya diambil dari sistem-sistem yang ada di bawahnya, yaitu di sistem di manajemen ini pertama. Kalau SIE lebih tinggi lagi, ya, yang berada di paling puncak ya, di manajemen tingkat atas atau puncak. Maka data-datanya diambil dari sistem informasi manajemen yang ada di manajemen menengah. Ya, nah ini tahapannya. Nah, kemudian nanti tetap ada UTS ya. Nah, ini kemudian nanti setelah UTS ya, ada materi mengenai apa teknologi sistem telekomunikasinya. Bagaimana penerapan SIE dengan menerapkan sistem telekomunikasinya, komponen-komponen dalam sistem telekomunikasi dalam menerapkan SIE itu apa saja. Dan mungkin macam-macam jaringan telekomunikasi yang akan diterapkan ya. Karena kalau kita mau menerapkan satu sistem, apalagi sistem informasi eksekutif, maka harus dipikirkan bagaimana teknologi telekomunikasinya. Ya. Ya. Kemudian aplikasi sistem informasi eksekutif pada fungsi organisasi. Oh, memang belum ini terus ya. Bialang bocah cuma pilih terus ya. Oke, aplikasi sistem informasi eksekutif ya pada fungsi organisasi, sistem pengolahan transaksi, sistem informasi fungsional dan seterusnya. Nah, ini mengetahui bagaimana penerapan SIE dalam suatu organisasi. Dan nanti pengembangan sistem informasi eksekutif ya, metode pengembangan sistem informasi eksekutifnya bagaimana, penerapan pengembangan sistem informasi eksekutif terus. Kemudian yang terakhir nanti untuk proyek ya, nanti ada proyek sistem informasi di suatu perusahaan ya, ada studi kasus ya, mungkin ada kasus dalam suatu perusahaan atau organisasi bagaimana model dari sistem informasi eksekutif dalam suatu perusahaan. Itu kira-kira nanti dalam semester ini, dan ini nanti banyak diskusinya ya, ada harus menyampaikan, nanti ditunjuk satu persatu setiap pertemuan, ada yang presentasi. Penilaiannya seperti ini ya, itu kehadiran 10%, tugas itu 20%, ujian tengah semester 30%, kemudian UASnya 40%. Nah, kudune teko terus wong mahasiswa tingkat akhir guru mata kuliah siji tok ya wis ora teko ya. Mata kuliah guru siji tok. Ya, bersedina tok ya, seminggu hanya 1 hari. Ya harus diusahakan hadir ya. Tertib orang karo mikir skripsi ya. Satu mata kuliah dan mikir skripsi. Sing berarti mikir skripsi ini. Oke, jadi kemudian ini ya, ini kalau kuliahnya offline ya, kalau tidak ya kita ikuti aturan online-nya saja. Online-nya ya harus hadir ya. Nanti setiap mau masuk nanti ada apa namanya enroll key. Ini hari pertama tidak perlu enroll key, nanti setiap masuk mulai minggu depan nanti enroll key, nanti passwordnya adalah semangat kuliah. Jadi semangat kuliah gitu nanti enroll key-nya. Mungkin bisa dibuatkan grup kelas ini di kelas ini, karena yang ikut tidak hanya di kelas 17B ya, ada yang transfer dari 19 ataupun yang dari 20 itu ada yang ikut. Jadi
bisa dibuatkan grup kelas. Ini ketua kelas dari 17B ini mohon nanti membuat grup kelas untuk SIE ini. Jadi misalkan nanti ada informasi-informasi PIDASI bisa di-share di grup itu. Karena mengingat yang ikut di sini bukan hanya dari kelas 17 saja, jadi ada kelas transfer yang lain gitu. Nanti siapa ketua kelasnya ya membuat grup kelas, terus nanti bisa anggotanya bisa diikutkan gitu ya. Itu ada pertanyaan, ada ndak Mas Mbak? Coba meneng wae nek ra. Halo, ada ndak Mas? Hah? Nihil. Oh, nihil. Nihil apa? Nggak ada, Pak. Oh, nggak ada. Risma ta, Mbak Risma ta. Siap, siap, Pak. Nah, ya, kan ndak ada ini dulu. Sebentar saya sampaikan ini dulu. Cik nang kantor Mbak. Siap, Pak. Baru pulang. Oh, boleh. Ya. Sistem informasi eksekutif dari penggunanya ini adalah nanti eksekutif. Siapa tuh eksekutif? Eksekutif saya tadi sudah saya katakan bahwa eksekutif itu manajer tingkat atas, ya. Pimpinan tertinggi lah, manajemen puncak lah, ya, pimpinan tingkat atas atau manajer tingkat atas yang memiliki pengaruh yang kuat ya pada kegiatan dan arah dari organisasi. Jadi arah atau tujuan dari organisasi ya, itu sangat dipengaruhi oleh pimpinan tingkat atas atau manajer tingkat atas. Jadi makanya seorang eksekutif itu mereka yang mempunyai fungsi perencanaan. Ya, perencanaannya harus matang karena yang merencanakan ya, satu arah dari kegiatan dari organisasi itu seorang eksekutif atau pimpinan atas. Jadi yang memiliki perencanaan. Sehingga untuk menjalankan pekerjaannya itu ada beberapa strategi nanti yang bisa dilakukan oleh seorang eksekutif. Jadi tidak mudah menjadi seorang eksekutif atau manajer tingkat atas karena tugasnya sangat berat ya, merencanakan itu ya tidak semudah apa yang kita kita bayangkan ya. Kadang kan tingkatan manajemen kan ada 3 ya, ada di manajemen atas, menengah, dan ini pertama. Manajemen atas itu eksekutif itu yang membuat perencanaan, ya, membuat perencanaan, kemudian diturunkan ke manajemen menengah. Nah, di perencanaan yang sudah disusun oleh manajemen tingkat atas nanti diuraikan lagi ke manajemen menengah. Ya, manajemen menengah biasanya ada bagian-bagian ya, manajemen personalia, manajemen keuangan, manajer apalagi pemasaran, manajer manajer produksi dan seterusnya. Nah itu kan agenda-agenda kerja yang ada di manajemen menengah itu sumbernya dari perencanaan yang sudah dibuat oleh seorang manajer tingkat atas atau manajer puncak atau eksekutif. Kemudian masing-masing manajer menengah tadi, manajer keuangan, manajer personalia dan seterusnya itu dia memiliki sub-sub bagian di bawahnya yang berada di manajemen lini pertama. Misalkan personalia memiliki sub manajemen yang berada di manajemen tingkat bawah atau manajemen lini pertama yang dia berhubungan langsung dengan pegawai atau karyawan non manajerial, yaitu manajemen lini pertama. Misalnya tadi personalnya mempunyai bagian absensi ya, sub bagian untuk khusus menangani pegawai yang presensi pegawai atau shift, mengatur shift misalnya. Nah, itu kan berada di lini pertama, manajemen lini pertama. Dia yang berhubungan langsung dengan pegawai atau karyawan non manajerial. Ini makanya puncaknya adalah atau berada di manajemen tingkat atas atau manajemen eksekutif, dia yang melakukan perencanaan. Dan ini eksekutif menggunakan ini tadi ya, intuisi ya, maupun analisis ya, secara rasional dalam memecahkan satu permasalahan, menerapkan
intuisi pada setiap langkah proses. Jadi tetapi tidak selalu mengambil langkah dengan urutan yang sama. Kadang seorang pimpinan tingkat atas itu ya dia pada mengambil suatu keputusan ya dengan menggunakan analisis ya secara rasional ya, dalam memecahkan masalah. Tetapi biasanya tidak selalu urutannya itu tidak selalu yang. Nah itulah seorang eksekutif. Nah dia fungsi tugasnya berat seorang eksekutif. Ya, kemudian eksekutif juga memiliki fungsi kebutuhan informasi yang unik. Ya, jadi kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh seorang eksekutif itu uniknya apa? Uniknya ya selain dia itu membutuhkan informasi yang ada di dalam perusahaan, internal perusahaan, dia juga membutuhkan suatu informasi yang berada dari eksternal atau dari luar perusahaan, ya, dari eksternal, dari lingkungan perusahaan. Nah, dan biasanya eksekutif itu lebih menyukai ya sistem informasi yang informal ya, yang daripada rancangan yang berbasis komputer yang lebih formal biasanya ya. Tapi sekarang sudah mulai dengan adanya perkembangan teknologi informasi, sekarang mulai seorang eksekutif sudah mulai menyukai sistem informasi yang berkaitan dengan atau berbasis dengan komputer ya. Nah, semua informasi nanti bisa diakses oleh seorang eksekutif ya. Nah, informasi apapun bisa diakses oleh seorang eksekutif dan tujuannya untuk apa? Untuk pengambilan keputusan atau untuk proses perencanaan strategis oleh bagian eksekutif. Nah, ini biasanya sistem informasi yang dibutuhkan oleh seorang eksekutif ya sistem informasi eksekutif itu berupa ringkasan-ringkasan atau hasil-hasil analisis dari data-data yang ada di manajemen di bawahnya, baik manajemen menengah maupun manajemen lini pertama. Nah, itu semua sumber informasinya nanti diolah oleh SIE sehingga nanti menghasilkan suatu informasi yang nanti akan dibutuhkan oleh seorang eksekutif dalam satu proses pengambilan keputusan. Nah, ini sistem informasi eksekutif tidak selalu menyediakan informasi dari sumber yang dipilih. Ini tadi strategi 3 tahapnya. Ini seorang eksekutif dalam melakukan tugasnya, fungsinya, maka mereka biasanya menetapkan agenda tujuan yang harus dicapai perusahaan. Dan karena seorang eksekutif dia memiliki fungsi perencanaan, maka untuk mencapai perencanaan itu biasanya dia membuat agenda atau menetapkan agenda dan tujuan yang harus dicapai, baik agenda dalam jangka pendek maupun jangka panjang atau kadang juga jangka panjang, menengah dan jangka pendek. Penetapan agenda punya agenda tujuan yang harus dicapai perusahaan. Ya. Nah, kemudian eksekutif membangun jaringan ya. Seorang eksekutif pimpinan tingkat atas dia yang membangun jaringan atau hubungan kerjasama ya di antara orang yang dengan antar perusahaan atau antar kolega yang lain ya. Karena tidak kan kalau seorang pimpinan atau pimpinan eksekutif itu jarang sekali berada di kantor karena dia yang harus menjalin hubungan membangun networking ya, networking dengan atau hubungan kerjasama dengan kolega yang berkaitan dengan tujuan organisasi tersebut. Kemudian eksekutif bekerja untuk menetapkan lingkungan norma yang nilainya tepat sehingga para anggota jaringan itu dapat bekerja sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan. Jadi seorang eksekutif harus bisa menciptakan suasana lingkungan kerja itu dengan yang baik ya, kondusif dan seterusnya. Sehingga kalau di lingkungan kerjanya tercipta suatu lingkungan yang kondusif, maka para anggota yang bekerja di dalam organisasi itu akan bisa bekerja dengan baik sehingga bisa mencapai agenda yang sudah ditetapkan. Ini menurut penelitian ya, jadi seorang eksekutif itu untuk jasa migrasinya hanya 22% ya, dan panggilan telepon 6%, pertemuan tak terjawab 10%. Yang paling tinggi itu ternyata seorang eksekutif itu memiliki pertemuan terjadwal hampir separuh, jadi 59%. Makanya tak heran kalau seorang pimpinan atau bagian eksekutif itu ya sering melakukan meeting dan seterusnya.
untuk pertemuan-pertemuan yang sudah terjadwal. Nah, ini menurut hasil penelitian dari penyebaran survei, menurut hasil survei. Ini begitu ya dalam sistem informasi eksekutif. Tujuan utama itu apa? Tujuan utama dari SIE sendiri adalah informasi komputer yang digunakan itu terutama dalam untuk proses perencanaan dan pengendalian perusahaan. Jadi tujuan utama dari sistem itu bahwa informasi komputer yang nanti akan digunakan oleh bagian eksekutif terutama untuk atau dalam proses perencanaan dan pengendalian. Kemudian inti data bersama, ya, isi database tentang berbagai industri, pelanggan, pesaing, dan unit bisnis masa lalu, masa kini, dan masa depan. Jadi database itu kompleks ya. Selain tadi seorang eksekutif membutuhkan informasi yang ada di dalam perusahaan, juga harus membutuhkan informasi yang ada di luar ya. Nah, tentang apa? Berbagai industri yang ada di luar, tentang informasi pelanggan, informasi pesaing ya. Nah, itu kemudian unit-unit bisnis masa lalu atau masa yang akan datang atau masa depan. Nah, itu penting bagi seorang eksekutif. Maka informasi-informasi itu harus harus ada di dalam basis data dalam sistem informasi eksekutif. Karena seorang eksekutif tidak hanya membutuhkan informasi yang ada di internal perusahaan atau organisasinya, tetapi juga membutuhkan informasi yang ada di luar. Kemudian metode penggunaan utama yaitu S ini digunakan untuk mengakses mengakses data apa ya, data yang ada di internal maupun di eksternal perusahaan. Internal ya berarti di dalam perusahaan, informasi mengenai sistem informasi yang ada di perusahaan itu, baik sistem informasi pemasaran, baik sistem informasi manufaktur, baik sistem informasi keuangan, baik sistem informasi manajemen SDM atau personalia, dan manajemen produksi misalkan. Nah, semua sistem informasi itu diakses oleh SIE. Kemudian selain dari internal perusahaan SIE juga harus bisa mendapatkan sumber informasi dari luar, eksternal perusahaan. Ya, kemudian setelah diakses, maka nanti diproyeksikan ya. Untuk memproyeksikan ya tren serta melakukan analisis data. Jadi sistem informasi eksekutif itu outputnya atau keluaran dari SIE itu ya berupa hasil analisis ya, hasil analisis dari data-data yang sudah didapatkan. Ya, misalkan data penjualan misalkan. Ya, itu ya berupa hasil analisis dari penjualan, tidak lagi laporan kayak sistem informasi manajemen yang kita buat atau sistem informasi yang kita buat, laporan periode nanti bercetak berlembar-lembar, tidak seperti itu. Tapi SIE itu hasilnya adalah ya berupa analisis data, ya, berupa grafik, ya, grafik perkembangan penjualan atau grafik tren penjualan yang saat ini apa. Itu intinya berupa hasil analisis data yang sudah diakses dari masing-masing sistem informasi tersebut. Nah, tujuannya untuk apa ya? Untuk digunakan oleh bagian eksekutif atau manajemen tingkat atas untuk melakukan proses pengambilan keputusan. Nah, dengan melihat data itu maka seorang eksekutif bisa melakukan proses perencanaan, bisa melakukan pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisis yang dihasilkan dari sistem informasi eksekutif tersebut. Ya, itu sistem informasi eksekutif yang dibutuhkan oleh bagian eksekutif. Ya, kemudian organisasi pendukung ya eksekutif, siapa toh yang kalau nanti sistem informasi eksekutif itu dijalankan ya pendukungnya ya eksekutif sendiri kan, seorang eksekutif itu sendiri yang nanti akan menggunakan ya, dengan dibantu oleh pelatih ya, biasanya kan sebelum diinformasikan kan perlu dilatih dulu ya penggunaan ACE-nya, ataupun dengan supir atau apa. Biasanya kan kalau seorang eksekutif mempunyai sekretaris misalkan atau pembantunya yang mengolah atau menggunakan ACE-nya itu. Kalau tidak harus eksekutif sendiri ya. Eksekutif hanya melihat hasil analisa datanya saja, nanti bisa dia yang akan mengambil suatu keputusan ya dalam proses perencanaan strategis dalam suatu perusahaan itu. Ini tadi sumber informasinya ya dari lingkungan perusahaan dan internal dan eksternal. Ya, kemudian media komunikasinya bisa tertulis, bisa panggilan telepon atau laporan. Nah, biasanya karena seorang eksekutif itu pada waktu dia
meminta informasi atau mendapatkan informasi itu bisa melalui media ini kan, media tertulis atau telepon bisa lisan ya, berarti lisan, atau laporan dari komputer maupun non komputer. Yang biasa diandalkan saat ini kan biasanya laporan yang berupa dari outputan dari sistem komputer maupun yang non komputer ya. Dan media tertulis pun juga ada, atau lisan atau panggilan telepon. Nah, ini tiga ini biasanya media komunikasi informasi yang didapatkan oleh seorang eksekutif. Berdasarkan hasil penelitian, hasil survei, didapatkan bahwa sebagian besar informasi eksekutif, seorang eksekutif itu berasal dari sumber daya lingkungan, tetapi informasi internal itu lebih tinggi di nilainya ya. Jadi seorang eksekutif itu ternyata lebih banyak mendapatkan informasi yang sumbernya dari eksternal perusahaan, dari luar perusahaan. Ternyata informasinya banyak didapatkan dari luar perusahaan, atau informasi dari luar perusahaan itu lebih banyak didapatkan oleh seorang eksekutif daripada di dalam. Tetapi informasi internal perusahaan itu diberi nilai lebih tinggi, diutamakan oleh seorang eksekutif. Jadi dia lebih mengutamakan informasi yang ada di dalam. Meskipun dia mendapatkan banyak informasi atau sumber informasi yang berada di eksternal perusahaan atau di luar perusahaan. Itu ya. Kemudian yang kedua, sebagian besar informasi eksekutif itu berbentuk tertulis. Jadi seorang eksekutif itu ternyata lebih banyak mendapatkan informasi yang sifatnya tertulis tadi, medianya tertulis tadi. Tetapi informasi lisan itu diberi nilai lebih tinggi. Ternyata seorang eksekutif itu lebih mengutamakan informasi yang sifatnya lisan ya daripada tertulis. Meskipun dia mendapatkan informasi itu melalui media tertulis, tetapi dia lebih mengutamakan informasi yang sifatnya atau medianya melalui lisan. Nah, itu diberi nilai lebih tinggi. Biasanya kan seorang pimpinan itu lebih menyukai bahwa informasi itu juga selain media tertulis ya, dia juga biasanya lebih menyukai informasi yang sifatnya lisan ya, atau lisan itu ya berarti langsung ya, berbicara secara langsung. Ini kemudian para eksekutif mendapatkan sangat sedikit informasi dari komputer. Ini berdasarkan hasil survei. Kemudian ini sistem informasi eksekutif ini merupakan suatu sistem yang menyediakan ya informasi bagi seorang eksekutif, mengenai kinerja dari keseluruhan perusahaan. Jadi SIE ini harus bisa memberikan informasi kepada seorang eksekutif atau manajer tingkat atas mengenai kinerja dari keseluruhan perusahaan atau organisasi. Berbeda kalau SIM tadi ya, kalau SIM informasi manajemen personalia atau SDM ya, berarti kan dia hanya menyediakan informasi kepada manajer personalia tentang apa ya, tentang SDM ya tentang SDM. Kalau manajer keuangan berarti sistem informasi manajemen keuangan, berarti dia akan membantu manajer keuangan untuk apa, menganalisa hasil kinerja dari keuangan perusahaan. Sama dengan manajemen sistem informasi manajemen produksi, dia juga sistem itu hanya membantu untuk manajer produksi dalam menganalisa hasil produksi dalam satu perusahaan itu. Kalau SE tidak kan, dia SE itu harus bisa memberikan informasi kepada bagian eksekutif mengenai kinerja dari keseluruhan perusahaan. Keseluruhan perusahaan ya bisa mencakup semua, baik mengenai personalia atau SDM, mengenai produksi, mengenai pemasaran, mengenai penjualan, mengenai keuangan. Semua harus bisa diberikan oleh SIE ini kepada eksekutif. Nah, ini kan karena ini merangkuman, jadi SIE itu rangkuman dari keseluruhan sistem informasi manajemen yang ada di dalam perusahaan itu, dirangkum, diambil, diakses datanya, kemudian dirangkum menjadi satu kesatuan sehingga menghasilkan suatu informasi yang kompleks yang nanti bisa dimanfaatkan oleh bagian eksekutif dalam pengambilan satu keputusan. Nah, ini kemudian informasi dapat diambil dengan mudah dalam berbagai tingkat rincian. Jadi SIE juga harus bisa memberikan informasi kepada eksekutif ya secara rinci. Ya, misalkan dia ingin melihat grafik perkembangan penjualan, grafik pertumbuhan penjualan ya.
di tahun 2020 misalkan, ya akan memberikan informasi secara grafik ya tahun 2020 Januari sekian, Februari, Maret dan seterusnya sampai Desember. Kemudian juga harus bisa memberikan rincian ya, tingkat rincian, misalkan pimpinan atau eksekutif ingin melihat per Januari itu karena Januari meningkat dari kok turun ya di bulan Januari di bulan Maret misalkan kok turun dari Februari, dia ingin melihat secara detail di bulan Maret tersebut ya, maka SIE juga harus bisa memberikan informasi secara rinci. Nah ini apa namanya SIE. Jadi intinya hasil-hasil analisa dari data yang sudah diambil dari sistem informasi manajemen yang ada di perusahaan itu. Kemudian SIE atau S ya, ini merupakan sistem yang meliputi komputer. Ini ACE atau sistem informasi eksekutif atau executive information system. Ini cara menyampaikan informasi eksekutif ya, komputer merupakan sumber daya informasi bagi eksekutif. Eksekutif harus mengambil langkah-langkah yang untuk meningkatkan peran komputer dalam suatu sistem informasi mereka. Jadi pada waktu pimpinan tingkat atas atau manajemen puncak ingin menerapkan suatu SIE atau sistem informasi eksekutif, maka ya harus mulai diterapkan bahwa komputer itu merupakan sumber informasi bagi eksekutif. Informasi itu nanti sumbernya berasal dari komputer, gitu ya. Karena kalau ingin menerapkan SIE. Kemudian eksekutif harus mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan peran komputer dalam sistem informasi mereka. Ya, eksekutif harus mengambil langkah-langkah bagaimana semua informasi yang ada di perusahaan itu harus berbasiskan atau menggunakan peran dari komputer dalam sistem informasi mereka. Yang tidak lagi ada yang manual ya, semua harus komputerisasi. Jadi intinya SIE itu bisa diimplementasikan, dibangun kalau apa? Sistem informasi manajemen yang ada di bawahnya itu semua sudah dengan menggunakan komputer ya, sudah terkomputerisasi semua. Kalau di sistem informasi di bawahnya ya, di manajemen menengah ataupun manajemen lini pertama itu belum menggunakan sistem informasi berbasiskan komputer, maka ya sistem informasi eksekutif belum bisa diimplementasikan karena sumber informasi dari SIE itu ya berasal dari sistem informasi manajemen yang ada di bawahnya. Ya. Kemudian eksekutif juga harus berusaha meningkatkan komponen-komponen komputer ya. Selain meningkatkan peran komputer dalam sistem informasi, maka eksekutif juga harus berusaha ya meningkatkan komponen-komponen yang non komputer. Ini kemudian ini program 5 langkah ya untuk perbaikan ACE yang mencatat transaksi informasi yang masuk. Jadi sudah ya, dan merangsang sumber-sumber yang lebih tinggi, memanfaatkan peluang, menyesuaikan sistem pada perorangan, jadi pada membuat sistem itu ya disesuaikan ya, siapa tuh penggunanya itu harus disesuaikan, kemudian memanfaatkan teknologi yang ada. Oke, itu kemudian ini tugas ya, hari pertama langsung kayak tugas ya, silakan nanti dicari materi itu dulu ya, dibuat PPT-nya, kemudian nanti minggu depan siap-siap untuk dipresentasi ya, yang presentasi ya siapa yang ditunjuk harus siap presentasi gitu Mas Mbak. Ada pertanyaan? Konten pertanyaan buatan Tugas presentasi materi konsep ya, karakteristik konsep dari SIE, konsep sistem informasi eksekutif, karakteristik sistem informasi eksekutif dan model dari sistem informasi eksekutif. Ya, disiapkan kelompok PPT-nya, atau dibuat. perorangan, Pak? Ya satu orang nu mosok kelompok kaya anu wae, kaya arep ngopo wae dadak kelompokan dhewe-dhewe. Wah, aduh, aduh. Iya, Pak. Mosok kelompokan kaya arep grutukan wae, arep demo. Kelompokan dhewe-dhewe. Itu ya. Oke. Nggih. Nggih, Oke, Pak. siap. Yang Nanti orang lah, hari Pak, minimal. iya per orang Gitu, Pak. dewe-dewe kawene. Masa wedi, Bu? Nek wedi nggawa pistol. Ya, Pak. Pun nggih. Nggih. Ada yang mau ditanyakan, Mas? Iki sing gurung mlebu sapa iki?
Wis kabeh mlebu. Nanti sing belum mlebu sampai Indar, Irfan, Esa, Fadlan, Fadlan ini sing anu ya. Keluarga negaraan lulus sing mau Fadlan toh. Alah, Dlan ngopo nih sing lulus Dlan. Fadlan. Oh, aktif. Iya, Pak. Ayo, liyane do lulus ora lulus dhewe iki ya ngopo ngono lho. Keluarga negaraan, padahal keluarga negaraan. Dipertanyakan keluarga negaraan ora lulus. Tahu. Ayo toh. Pacar, Helmi, Ilham, Nur Mariska. Ini Nur Mariska ini dia transfer itu. Tolong habis ini dibuatkan grupnya Mas. Mas Sopo sing gawe ketua kelas. Nurul, Risma, Witri. Witri itu simbolnya jadi setimik itu. Setimik ora UDP ganti Witri. Witri guru aktif ini. Udah ya, cukup ya. Sejak maghrib. Iya, Pak. Oke, baik mungkin itu kita lanjutkan minggu depan. Silahkan dibuat dulu PPT-nya, nanti dicari materi itu ya, dibuat PPT PowerPoint, nanti minggu depan kita bahas ya, siapa yang presentasi ya besok saya tunjuk ya, siap-siap saja, semua harus siap, ditunjuk harus siap. Oke, semua nanti kejatah presentasi dalam satu semester. Lebih cepat lebih baik. Iya no, gantian no. Pertemuan ketiga sopo ganti, keempat sopo ganti ngono. Pokoknya semua kejatah presentasi. Ya. Oke. Cukup ya. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Semoga kita tetap selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selamat apa namanya istirahat. Istirahat tinggal enak ya. Wis entek ya. Hanya sekali mata kuliah enak tenan ya. Pak. Mata kuliah ya, mata kuliah. Maghrib dulu ya. Oke. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.